Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Langsung kita aja Mas Bambang, kita akan sesuai tema. Bagaimana COVID-19 menjadi badai buat industri otomotif dan UKM otomotif di Indonesia. Dan itu sampai saat ini belum tahu pasti kapan selesainya, apalagi ada beberapa pernyataan pengusaha, mereka akan berjalan 100% kalau sudah ditemukan vaksinnya. Dan itu seperti promotor MotoGP, Carmelo Ezpeleta, itu orang nomor 1 di MotoGP, dia bikin pernyataan, kami tidak akan membuat balap sebelum vaksin ditemukan, karena kami menjual pementasan dengan sekian banyak artis yang dibayar mahal gitu loh. Ini udah kita langsung masuk aja Mas Pius, bisa di itu slide yang pertama. Nah, Mas Bambang, ini data dari BPS tahun 1949 sampai 2018, jumlah motor yang terdaftar itu 120 juta lebih, kalau ditambah dengan mobil menjadi 16.440. Ini kalau setengah penduduk Indonesia ya, otomotif ini belum terdaftar truk, yang alat angkut penumpang, truk ya, buat ini alat. Ini data sepeda motor data tahun berapa ini? Ini terakhir 2018 Mas Bambang. 2018. 2019 belum kita dapat yang total jadi pertumbuhannya. Nah, slide berikutnya Mas Pius coba. Nah, ini industri motor pertumbuhan dari 2015 sampai 2019. 2019 mulai sebenarnya 2019 pencapaiannya tidak sebagus 2018. Nah, ini kita bandingkan dengan Januari 2019 sampai Maret 2019. Kalau kita bandingkan 2020, itu saya belum dapat datanya Mas, tapi informasi resmi dinyatakan oleh Sekjen IC, Mas Hari, bahwa akan ada penurunan 30% untuk tahun ini diperkirakan. Ya, minimal 30%. Minimal 30% pertumbuhan penurunan. Ini kan 2019 sekitar 6,4 ya, 6,4 Ini kelihatannya peaknya di 2019 ya. Ini yang mulai pulih kan dari itu, mulai pulih dia. Nah, berikutnya Mas Pius. Nah, ini dia. Walaupun tidak resmi, beberapa pabrikan itu mengumumkan menghentikan sementara produksi motornya, karena dengan alasan yang paling penting dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, sehat dulu lah. Artinya bahwa wabah ini khawatir menghinggapi karyawan-karyawan yang ada di APM Yamaha, dan termasuk Honda, termasuk Suzuki dan Kawasaki, itu mereka menghentikan sampai keputusan pemerintah memperbolehkan lanjut. Gitu. Dan ini yang ada salah satu pabrikan yang tadinya ada 5 line produksi, itu tetap menjadi 1 untuk sementara. Ini Mas Pius yang bahwa ini kan bukan cuma UKM ya, keterlibat dampak COVID-19. Itu kalau kita lihat data dari Ikatan Motor Indonesia, Mas Pius bisa kasih slide-nya Mas? Nah itu. Nah ini yang roda 2 ada total ada 124 event. 124 event, dan itu sudah terlaksana 7 Mas Bambang, dan 117 itu belum terlaksana. Kalau berhitung kita itu 117 event yang tersebar di seluruh Indonesia itu ada menggerakkan 23.400. Ini belum termasuk penyelenggara, pengawas lomba, keamanan, dan logistik, maksudnya pihak hotel, pihak pedagang-pedagang itu. Artinya memang ini yang grassroots-nya gitu. Bagaimana dilibatkan
mekanik semua. Nah, ini yang mungkin menurut Mas Bambang, apakah ini akan dampaknya sangat-sangat masif gitu, otomotif ini dengan badai COVID? Ya, udah otomatis tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia semua kegiatan itu terhenti, dari mulai sepak bola, tinju, itu berhenti semua. Dan kemudian mobil-mobil yang sudah mempersiapkan seri-seri baru juga tertunda atau depending. Seperti misalnya Tesla akan mengeluarkan seri Y, tapi kan kemudian juga banyak merek-merek lain juga yang punya produk-produk baru tertunda semua karena memang kondisi ekonomi dunia sedang tidak menguntungkan. Mereka sekarang hampir seluruh dunia sedang menghadapi masalah internal sosial politiknya. Amerika hampir tiap hari orang berdemo, juga di beberapa negara, malah di negara timur sana sudah ada pergantian kudeta. Jadi memang ini dampaknya akan sana. Ketika pandemi wabah ini pasti akan mendorong kepada krisis ekonomi, krisis sosial, lalu ujungnya adalah krisis sosial dan politik. Karena itu akan berujung pada trust. Ya. Kita berharap di Indonesia ini tidak terjadi, seluruh rakyat masih trust, percaya pada Pak Jokowi sampai nanti berakhir 2024. Ini yang tugas kami di MPR, menjaga tetap agar Presiden memimpin kita semua sampai 2024. Karena kalau turun tengah jalan, maka yang rugi adalah rakyat. Oke. Ya, Mas Bambang tuh ada satu awal tahun ya bikin jadi viral yang itu buat dorong, terutama di roda 2, soal yang tol, motor masuk tol. Nah, itu buat realisasi ataupun kemungkinan menjadi aturan tuh gimana ya? Ada rencana? Ya. Sebetulnya secara aturan, itu peraturan menteri atau peraturan pemerintah, itu membolehkan, justru memperbolehkan dan mengizinkan adanya jalur khusus untuk kendaraan roda 2. Sebagai contoh misalnya di Bali dan di Madura. Itu kan sudah ada jalur khusus untuk kendaraan roda 2. Dan memang tidak boleh dicampur. Orang ketika saya menggagas ide ini, orang berpikir bahwa di tol itu campur antara motor dan mobil. Ya susah, bukan begitu, maksudnya ya, pasti kecelakaan. Justru saya mendorong ini adalah dari rasa keadilan masyarakat. Karena selama ini jalan-jalan tol itu hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4, kendaraan roda 2 dilarang. Padahal kewajiban mereka sama-sama bayar pajak, gitu. Harusnya baik pemilik motor maupun pemilik mobil harus boleh dong merasakan kue pembangunan yang disumbangkan melalui pajaknya. Tapi faktanya kan yang motor terpinggirkan, terpaksa berdesak-desakan dengan gerombolan motor yang lain di jalan yang sempit, jalan biasa yang sempit, sementara dilihat sebelah kanannya jalan tol lenggang, hanya mobil. Nah, saya mendorong kepada pemerintah untuk meminta kepada pengelola jalan tol, baik yang baru, mau membangun maupun yang sudah ada, bagi jalur-jalur yang masih memungkinkan dibuat jalur khusus seperti di Bali maupun di Madura, itu tidak ada salahnya, karena secara bisnis juga ketika merugikan bagi pengelola jalan tol, karena yang dia kan masuk tol motor ini bayar juga, walaupun mungkin murah, tapi kan volumenya banyak. Itu di sisi komersil, tapi di sisi keselamatan jiwanya, dengan adanya jalan tol ini maka kecelakaan fatal bisa dikurangi, bahkan bisa turun drastis. Di Bali, berdasarkan data Polda Bali, 10 tahun tol itu ada di sana, itu hanya 10-an atau 12 kecelakaan, itu pun tidak menimbulkan yang fatal, hanya kerusakan pada kendaraan motor saya, lecet-lecet, dan tidak ada yang fatal, karena satu jalur. Paling saya kalau di dalam motor jatuh. Jadi nggak ada yang fatal. Nah, kalau kita tetap biarkan motor ini di jalan yang bebas, berbenturan dengan mobil, tiba-tiba rem depan mobil, rem mendadak, jebret, perapatan tabrak mobil, jebret, ya banyak yang tewas lah. Nah, semangat idealismenya yang saya sampaikan adalah bahwa sekarang ini kalau data yang saya peroleh ini, yang pemilik motor ini adalah terutama pasangan-pasangan muda atau anak yang belum mampu
membeli mobil. Dan ini jumlahnya sangat banyak. Dan tidak mampu tinggal di Jakarta, tinggal di pinggir-pinggir kota, di perumahan BTN Bekasi, Cibinong, Tangerang, Cikarang. Nah, rata-rata tempat kerja mereka dari Jakarta. Nah, setiap hari mereka bangun pagi subuh ke Jakarta, bertaruh nyawa itu. Pulang selamat saja sudah bagus, kira-kira begitulah. Jadi kadang-kadang anak istri yang melepaskan suaminya pergi itu dengan harapan semoga malam kembali dengan selamat. Gitu. Iya, benar. Nah, kenapa? Karena tidak ada jaminan di jalan mereka bisa selamat dengan kesemrawutan yang luar biasa itu. Coba kalau misalnya dari sini ke Cibinong, dari mulai tol Taman Mini ke sana karena lahannya masih luas, dibikin jalur khusus kendaraan 4 meter atau 3 meter, ya, 4 meter, ya, itu pasti kecelakaannya akan menurun drastis. Mereka juga yang punya motor menikmati kue pembangunannya. Tapi ingat, saya dituding juga ini. Justru saya minta jalan tol khusus motor. Justru saya minta jalur motor besar dilarang masuk tol kecuali hari libur. Nah, hari yang masuk tol itu adalah motor-motor para pekerja, bebek, yang kecil itulah. Motor besar itu hanya boleh masuk tol hari libur, Sabtu, Minggu, dan hari libur. Kira itulah idealismenya. Dan itu kalau tidak ada COVID ini di Bandung itu sudah mulai mau dibangun jalan tol yang baru dengan ada jalur khusus motor juga di Medan. Ya, mudah-mudahan COVID ini selesai, 2 jalur dalam kota Bandung dan Medan itu bisa ada jalur khusus motor. Motor udah punya jalur khusus sih sebenarnya, jalur busway, Mas. Ini untuk jarak jauh. Mas Pius ada? Ada nih, ada. Oke, silakan. Mas Jiti, silakan. Silakan, Mas. Oke, selamat sore, Mas Bambang. Ya. Oke, saya Jiti nih Mas, yang kemarin telepon. Siapa? Yang Indra Jiti yang kemarin telepon. Oke. Ya. Mas, ini nyambung yang tadi yang motor boleh masuk ke dalam tol, Mas. Artinya kan dibuat buat motor biasa ya, maksud pekerja, hard worker. Nah, itu saya ada banyak pertanyaan, tapi salah satunya ini. Kalau yang pekerja itu punya motor gede, itu kan jadi masalah, itu satu. Terus yang kedua, bagaimana dengan sistem SIM atau surat izin mengemudi motor? Karena kan ketika dia memasuki suatu hal yang baru, itu kan perlu perlu skill yang beda lagi. Nah, itu kan adanya di SIM. Bagaimana dengan pembagian SIM ini? Kalau nggak salah kan udah mulai diterapkan itu. Itu dulu, Mas. Oke. Jadi kan SIM bukan urusan kita lah, urusan lalu lintas lah, Polri lah itu. Bagaimana mengatasi hal ini. Nah, kalau orang udah bisa sanggup beli motor besar, ya pasti dia punya mobil, lebih memilih mobil dong, nggak hujan, nggak kepanasan masuk tol. Jadi saya pikir nggak usah dipikirin yang punya motor besar dia pakai bekerja, nggak mungkin itu. Oh gitu ya. Kalau bisa sanggup motor besar, dia pasti sanggup beli motor kecil untuk kerja, kan gitu aja. Dia pakai motor kecil hari biasa, lalu dia jalan-jalannya pakai moge, kan gitu. Mas Bambang. Sebelum bubar mungkin Mas Bambang pantun dulu nih. Kan biasanya pantun nih kalau penutupan sidang. Nah, ini harus kita todong pantun dulu. Benar. Ayo, bisa nggak? Oke, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Oke. Gimana Mas Pius? Sudah, oke, cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih. Acara sore ini bisa kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Bambang, Mas Pilot, Mas Itu. Selamat menunaikan ibadah puasa, teman-teman. Stay safe, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan mudik, dan tetap bertahan di rumah aja. Oke. Semoga kondisi ini tetap. Terima kasih Mas Bambang. Terima kasih. Selamat sore. Thank you.